Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Setiap orang sebenarnya rindu mengalami mujizat, dan setiap orang yang percaya kepada Kristus sebenarnya percaya bahwa Yesus sumber segala mujizat. Karena Alkitab jelas berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Bahkan Alkitab berkata Yesus itu tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tetapi persoalannya, apa itu mujizat? Banyak orang pikir mujizat itu adalah apa yang saya harapkan Tuhan kerjakan persis seperti apa yang saya harapkan. Lalu mereka berpikir itulah mujizat. Tetapi bagi saya mujizat adalah kita dapat menjalani persis seperti apa yang Tuhan harapkan. Itulah mujizat. Karena itu mujizat yang pertama, yang terbesar adalah keselamatan itu sendiri. Lalu mujizat selanjutnya adalah pengalaman-pengalaman dahsyat dalam hidup kita yang dapat persis terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita bicara tentang kesembuhan adalah mujizat. Kenapa saya katakan bahwa kesembuhan adalah mujizat? Karena Allah menghendaki kita disembuhkan. Nah, apalagi yang disebut mujizat? Pemulihan keluarga. Kenapa pemulihan keluarga merupakan mujizat? Karena Alkitab berkata satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangganya diselamatkan. Berarti jelas mujizat artinya bahwa saya dapat menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tetapi mujizat bukan sekedar apa yang saya harapkan Allah mengerjakannya, tetapi apa yang Allah kehendaki saya mengerjakannya. Itulah mujizat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kita tentang pentingnya kita berjalan dalam firman Tuhan. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka tidak akan kita goyah apapun yang terjadi. Badai datang, angin ribut melanda, tetapi kita tetap tegar tersenyum karena firman Tuhan adalah benteng yang kuat yang menyelamatkan jiwa kita. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang mujizat Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa sih sebetulnya disebut mujizat Allah? Karena sampai hari ini masih ada perdebatan apakah Allah masih tetap mengerjakan mujizat. Sebagian berkata bahwa mujizat telah berlalu, sebagian berkata bahwa mujizat masih terjadi tetapi hanya untuk beberapa hal, seperti kayak menyelamatkan. Allah masih tetap menyelamatkan, memulihkan keluarga, Allah masih tetap memulihkan keluarga. Tetapi kalau bicara tentang kesembuhan, bicara tentang lawatan-lawatan Tuhan yang khusus, dia tidak mengerjakannya lagi. Ketika akhir dari Alkitab, ketika membahas tentang kisah Rasul, maka itulah akhir dari mujizat-mujizat Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang sudah mau beri pandangan tentang mujizat, saya tetap percaya dia tetap Tuhan sumber segala mujizat. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu adalah mujizat. Waktu Tuhan bicara buat kita, itu adalah mujizat. Waktu Tuhan ulurkan tangan buat kita, itu adalah mujizat. Waktu Tuhan jawab doa kita, adalah mujizat. Waktu Tuhan bawa kita lebih dekat kepadanya, adalah mujizat. Karena Allah kita terlalu dahsyat dan luar biasa. Apapun yang Tuhan kerjakan, pasti Allah mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hari ini sama-sama belajar dari Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20, Kisah Rasul pasal 20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang mau ambil Alkitab, saya beri kesempatan untuk itu. Mungkin sudah mau ambil Alkitab saudara, catatan alat tulis saudara, untuk sama-sama mempelajari firman Tuhan dan memberi catatan-catatan penting di dalamnya, sehingga dapat menjadi peringatan buat kita dalam kehidupan keseharian kita. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia.
Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarchus dan Secundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia yaitu Tikitius dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas, ayat 6. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi. Dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan ngantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan dirinya ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita melihat beberapa hal tentang mujizat Allah. Yang pertama, coba saudara lihat ayat yang pertama, dikatakan apa? Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-muridnya dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di Efesus ada keributan yang besar. Itu kita bahas dalam program yang lalu. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Murid-murid dalam keadaan ancaman yang sangat luar biasa. Tapi di tengah situasi seperti itu, Paulus menguatkan murid-murid itu. Dan apa yang terjadi? Murid-murid mulai semakin dikuatkan sehingga mereka mengerti bahwa di tengah masalah selalu ada jalan keluar, selalu ada rencana Tuhan, selalu ada kedahsyatan kuasa Tuhan yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap dan berseru kepadanya. Berarti mujizat Allah yang pertama yaitu kita mendapat kekuatan di tengah masalah. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan bukan berarti kita nggak punya masalah. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan bukan berarti hidup kita tanpa tantangan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan kita mengerti bahwa ada mujizat di tengah perjalanan iman kita. Bahwa di tengah masalah, di tengah persoalan, di tengah masa-masa yang sukar, kita tahu ada kekuatan yang Tuhan berikan tepat pada waktunya. Berarti yang pertama bicara tentang mujizat. Mujizat kita yang pertama yaitu mendapat kekuatan di tengah masalah, ya kan? Yang kedua saya pelajari, apa itu yang disebut mujizat Tuhan? Yang kedua, ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak mujizat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus menjelajah ke berbagai daerah di situ. Dan apa yang terjadi? Ia menjadi berkat bagi orang-orang di situ. Berarti yang kedua, apa yang disebut mujizat Allah? Yang pertama, yaitu ketika kita mendapat kekuatan di tengah masalah, itu adalah mujizat. Kadang-kala tidak selamanya Tuhan langsung menyelesaikan masalah kita. Tapi dengan dia memberi kekuatan di tengah masalah, ya kan? Alkitab tidak berkata bahwa Tuhan menghalau gua singa buat Daniel. Tapi Tuhan memberi kekuatan buat Daniel. Dan Tuhan mengkatupkan mulut singa sehingga di tengah masalah ada kekuatan. Jadi yang pertama, mujizat Allah itu mendapat kekuatan di tengah masalah. Yang kedua, itu menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai orang pilihan, hidup kita bukan hanya punya kepastian akan masuk surga nanti. Sebagai orang pilihan bukan hanya kita punya kepastian bahwa hidup kita akan disertai. Tapi dengar baik, sebagai orang pilihan Tuhan, kita juga punya keyakinan bahwa hidup kita akan jadi berkat buat orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu adalah mujizat. Karena waktu kita menjadi berkat buat orang lain, maka hidup kita mulai berarti bagi orang lain. Jangan sampai kita menyebut diri kita sebagai orang pilihan, tetapi akhirnya apa yang terjadi? Hidup kita justru menjadi batu sandungan buat orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mujizat Tuhan yang pertama, kita mendapat kekuatan di tengah masalah. Lalu kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang ketiga, kalau sudah lihat pada ayat yang ketiga, dikatakan sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia, karena dia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia dan dia aman di situ. Jadi yang ketiga, mujizat Allah juga itu bebas dari rencana jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali ketika engkau sukses, ketika engkau maju, ketika engkau dipakai Tuhan, orang mulai rencanakan yang jahat buat hidup saudara.
Tetapi saya mau beritahu sebagai orang percaya kita nggak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Sebagai orang percaya kita juga nggak harus selalu hidup dalam kecurigaan. Sebagai orang percaya juga kita nggak harus hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena kita punya jaminan mujizat bahwa kita bebas dari rencana-rencana jahat. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, kata Yusuf bilang, tetapi Allahku akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, yang keempat, yang terakhir saya pelajari, apa sih yang disebut mujizat Tuhan? Coba lihat ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 dikatakan, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu dan mendekapnya. Dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Berarti yang keempat, apa yang disebut juga mujizat-mujizat Allah, yaitu kita meraih perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang tidak masuk akal, perkara-perkara yang menurut kita udah gak mungkin lagi. Tetapi waktu kita berseru memanggil nama Tuhan, perkara-perkara itu Tuhan ubahkan dari sesuatu yang kelihatannya mustahil menjadi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di samping keselamatan sudah Tuhan kerjakan, hidup kita akan terus mengalami mujizat. Apa yang disebut mujizat? Mendapat kekuatan di tengah masalah, menjadi berkat buat orang lain, bebas dari rencana-rencana jahat manusia, dan yang keempat, meraih perkara-perkara yang luar biasa yang akal kita pikir tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Saudara-saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang menghadapi masa-masa sukar. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan mereka yang bahkan sedang menantikan mujizat dalam kehidupannya. Oh Bapa, hamba berdoa sehingga hidup mereka boleh menyatakan kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah Tuhan gagal dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang menjawab doa-doa kita yang kita naikkan dengan tekun dan setia. Karena itu tetap bersemangat, bersuka cita, setia menghadapi segala perkara. Karena kita tahu di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.